tahu bekas narapidana. Ya toh? Nabi asli, narapidana. Ya, jadi nama saya Septinus Wamrau. Di seluruh dunia cuma nama angin cuma angin Wamrau saja, tidak ada angin lain. Angin Wapung tidak ada. Angin Kafir juga tidak ada toh. Cuma ada angin Wamrau. Ya, jadi saya mulai bekerja sebagai pegawai negeri tahun 96. Dari Bapak Ibu lihat ini saja pasti Bapak Ibu sudah tahu. Tahun kerja 1996 bulan. Bapak Ibu penyanyi juga nanti sama seperti itu. Kalau 1995-09-01 tahun apa? Jadi dari ini Bapak Ibu sudah tahu saya masuk sebagai PNS tahun berapa, lahir tahun berapa, masih Bapak Ibu sudah tahu sekalian tadi. Dan saya lahir besar di Sentani. Tanggal kelahiran saya sampai sekarang saya masih tinggal di Sentani, tinggal di daerah Piru. Ada anak Sentani di sini? Sentani mana? Hawaii. Yahid. Siapa yang Yahid? Kayak anak Woyo ya? Woyo loh be. Ya, saya lahir besar di Yahid. Sampai sekarang bisa masih tinggal di Yahid, agak Fiung. Kalau Fiung, kalau orang Sentani bilang Fiung itu hutan sagu. Jadi saya lahir besar di Sentani tahun 65, bulan 9, tanggal 1. Kayak tua ya. Ya, dari tahun 96 saya juga melewati seperti Bapak Ibu saat ini. Tapi ini paling enak. Ada AC. Kalau saya itu prajabatan duduk di lantai. Tidak ada yang kipas-kipas seperti Bapak Ibu. Kalau kita kipas-kipas dikira tukang sate itu disuruh pusat sampai rumah tangga lahir. Saya prajabatan itu di Rindam 8 Trikora di Papua. Bapak Ibu tahu itu ruang bulat Edeka Pos. Di situ tempat duduk saya belajar seperti Bapak Ibu. Itu keringat jatuh saja tidak boleh ada gerakan lap keringat, tidak ada. Jadi rasa keringatnya turun dari atas kepala sampai di kaki itu terasa sekali. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa bergerak. Nyamuk, lalat hingga di badan juga tidak ada pergerakan. Bapak Ibu masih ada AC. Tapi itulah zaman saya dengan zaman Bapak Ibu berubah sedikit saja. Tapi cara masuknya itu hampir sama. Bapak Ibu tahu kalau tahun 96 itu jadi pegawai itu ada demo atau tidak? Ada demo toh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar yang pegawai 2000, pernah dengar? Saya pegawai 2000 angkatan pertama. Jadi penerimaan itu ada sekitar 24.000, yang diterima 2.000. Saya angkatan pertama dari 2.000 itu, yang masuk di Rindam 8 Trikora. Dan saya salah satu siswa terbaik sniper. Kalau Bapak Ibu tidak pegang senjata, saya pegang senjata. Itu disuruh push-up, pull up segala macam. Lintas medan. Apalagi kalau kita di Rindam itu ditanya, bekas patah keluar, lagi hamil keluar. Nah di sana kita memang latihan dan betul fisik. Nah, bandingkan dengan sekarang, lebih enak sekarang dong. Makan tidak pakai hitungan. Kalau saya makan dengan hitungan, makanan masih di leher keluar 500
Sampai di kelas tidak ada istilah mengantuk, tidak ada istilah mengantuk. Duduk dengan mata kalawai, pandangan tetap. Ya kita berusaha supaya tidak tidur. Soalnya di kelas kiri kanan itu dijaga oleh pembina-pembina. Jadi kalau Bapak Ibu mengantuk kelihatan, ya kamu siswa keluar. Itu berdiri, siap, setelah itu pusat. Yang tadi saya bilang pusat sampai lupa tanggal lagi. Pusat tanpa hitungan. Sampai benar-benar mengantuk hilang baru kembali dulu. Nah, mudah-mudahan sistem itu tidak kita pakai di sini. Tapi itu sekedar saya menceritakan bagaimana dulu saya juga melewati kursus seperti Bapak Ibu. Jadi unek-unek, suka duka, saya bisa rasakan apa yang saat ini Bapak Ibu rasakan. Karena saya sudah lewati. Saya sudah lewati. Nah, jadi biasa saya pakai istilah Bapak Ibu bisa lihat kalau ini lampu menyala, toh. Ini ada lampu menyala. Jadi kalau Bapak Ibu mengantuk, tutup mata sebelah, buka mata sebelah. Bisa? Coba saja. Belum dicoba bilang tidak bisa. Ya kalau mengantuk, kan bilang apa? Berdoa dan berjaga-jaga, toh. Jadi tutup mata sebelah bisa jaga-jaga, bisa lihat-lihat. Iya, lihat saya kan tidak. Tapi kalau sebelah juga dia sudah tidak bisa tahan, mau bilang apa? Untuk dua-dua sudah. Ya, bagi saya tidak apa-apa. Bapak Ibu mau buka satu mata atau mau buka dua mata tidak apa-apa. Atau mau tutup satu mata atau mau tutup dua mata, ini bukan main judi, toh. Tutup saja, tidak apa-apa. Yang penting satu saja, limit jangan jatuh. Bapak Ibu mengantuk mau tutup mata silakan, tapi limit jangan jatuh. Itu artinya apa? Telinga masih bisa dengar, toh. Tidak apa-apa, tutup mata tapi telinga tetap pasang. Tapi sampai telinga tidak pasang, berarti limit jatuh di luar sana. Berarti Bapak Ibu sudah tidak lihat, sudah tidak dengar. Waduh, gak bahaya. Tidak, saya takut jangan sampai limit jatuh. Jadi Bapak Ibu bisa tutup mata, toh? Bisa. Tadi Bapak Ibu sudah bikin kesepakatan, toh? Jadi hari ini kita juga bisa bikin kesepakatan. Mata boleh tutup, tapi limit jangan jatuh. Setuju? Harus setuju. Supaya buka mata, Bapak saya mau bertanya. Oh berarti tanda bahwa tidak ada limit yang jatuh. Tapi kalau saya tanya lupa bingung, oh ini limit jatuh semua ini. Oke. Saya dari 96 itu saya bekerja di ketika tempat Biska saya langsung ditempatkan di arsip daerah. Kantor arsip daerah. Kemudian saya pindah lagi bekerja di Diklat. Setelah Diklat saya pindah lagi bekerja di Badan Perpustakaan, Arsip dan Perpustakaan. Setelah itu saya pindah lagi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua sebagai pejabat fungsional bidang suara sampai saat ini. Jadi nanti besok-besok ada yang berminat yang fungsional, lebih buat diri tempo karena besok sudah tidak ada pejabat struktural lagi. Jadi buat diri tempo ke fungsional. Karena di struktural itu kadang-kadang bisa kaki di atas, bisa kepala di bawah juga. Waktu saat pelantikan tuh pikir bisa dilantik kaki deh. Datang dengan jas sekali nama terpanggil langsung balik kanan. Kalau kita di fungsional tidak pernah mau ada pelantikan kakinya santai nikmati hidup seperti ini saja. Ada pelantikan atau tidak tetap begitu batas mengajar.
Ya, saya sampai sekarang ini saya bekerja sebagai pejabat fungsional Widya Suara, jabatan saya sebagai Widya Suara Media. Kemudian status dan model karena saya mau bilang masih bujang toh. Status setelah menikah dengan 3 orang anak, 1 istri, dan kami semua tinggal di Yahi. Bagi saya tua yang sudah bekerja di Kementerian Hukum dan HAM di samping dari Aceh, dan kedua putri masih sementara kuliah di UJN di Hubungan Internasional, yang ketiga bungsu masih kelas 3 SMP. Ini jarak 9 dan 7 tahun. Sebenarnya sudah 2 supas, tapi masih ada tesi. Kita bilang buat karena masih ada tesi, tenaga sisa jadi terpaksa. Ya saya bilang, oh ini tenaga sisa jadi usaha, kamu jadi presiden kan, gubernur kan. Ya, jadi yang usul masih di SMP. Ini alamat saya. Teman-teman dia ini pasti tahu jalur ini. Dulu bukan jalan Gajah Mada, dulu itu jalan kebun. Tapi begitu terjadi banjir bandang di Kabupaten Jayapura, banyak mayat yang diambil di belakang benteng Gajah Mada. Akhirnya jalan ini berubah menjadi benteng Gajah Mada, padahal itu jalan kebun. Akhirnya sekarang yang dikenal dengan jalan Gajah Mada. Padahal itu dulu jalan kebun. Begitu ya teman-teman dari Aceh. Itu setelah info, jadi saya biasa istilahnya kita anak sentani itu anak labersen. Ada yang labewa, ada yang labeja, dan kalau saya labersen, lain bisa sentani. Nah ada ya, ada yang beli daerah sentani apa boleh. Harus lihat itu betul, terakhirnya sentani. Kalau dia bicara bahasa sentani, itu bahasa sentani. Oke, kita sebelum masuk di dalam materi ini, saya lihat baterai sudah mulai low, berdiri semua. Ini tadi makan belum ada pergerakan atau? Oke, sekarang berdiri. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi bisa tersambung Bapak Ibu, bisa buka tangan seperti ini. Temanmu di kiri kanan, taruh jadi telunjuk di telapak, seperti ini. Ya. Sambung yang di belakang, bisa sambung ke belakang lagi ke temanmu. Jadi semua tersambung. Tersambung. Kalau ke belakang itu bisa balik. Adik balik. Balik. Ah, seperti itu. Tangan bersambung sini ya. Bersambung. Adik, jangan balik sini. Balik sini. Ya. Adik balik. Balik sini. Balik lagi. Cicak ini. Ya. Tapi jangan dicabut sebelum hak. Sudah tahu tuh cicak-cicak ini? Tahu. Oke, perhatian Bapak Ibu. Tangan kalau sudah tusuk begini, jangan cabut begini-begini, bahaya. Kalau begini-begini bahaya. Tangan saja cabut tusuk jauh. Itu boleh bahaya.
baterai saja. Tadi baterai sudah sedikit. Ya. Ini aturan tentang dasar hukum dan pelatihan. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ada peraturan di sini. Ini sebagai dasar hukum. Tapi pada hari ini sebenarnya dalam pelaksanaan ini agak sedikit abnormal. Ya toh? Agak sedikit abnormal, tidak normal sebagaimana mestinya sesuai aturan undang-undang. Ini kelebihan dari Papua toh? Atau lebih khusus kita atur sendiri. Kalau kita pakai aturan nanti Bapak Ibu dong kapan jadi pegawai lagi. Jadi kalau panas ya tahan saja. Kalau 1 minggu saja sarapannya. Kalau saya dulu tuh 2 bulan. Bapak Ibu dong 1 minggu, kalau saya 2 bulan. Jadi tahan saja. Mau panas kah, mau hujan, nikmati saja. Ilmunya itu panas seperti ini jangan kita pikir panas. Kita nikmati saja biar keringat ke panas kita nikmati. Jangan pikirkan panas. Itu kita akan bisa nyaman. Dan kalau kita mulai mengeluh, mental kita jatuh. Sebenarnya tidak terlalu panas, kita rasa panas sekali. Karena kita sudah bayangkan panas lebih dulu. Tapi kalau kita bayangkan dingin AC, kita akan rasa sejuk. Makanya Bapak ini kalau lihat tentara, mau hujan, mau panas, mereka berdiri, tetap mereka bertempur. Karena mereka bayangkan itu nikmat, bukan sesuatu yang melelahkan. Kemudian ini deskripsi singkat dari mata diklat ini, bahwa mata diklat wawasan kebangsaan dalam NKRI ini menyampaikan pengertian wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara sebagai dasar, mengutamakan kepentingan nasional dalam melaksanakan tugas jabatan. Tujuannya adalah dari hasil pembelajaran ini, dalam pembelajaran ini peserta mampu memahami wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI dan nilai-nilai bela negara sebagai dasar, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan jabatan. Nah, indikasi dari proses pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, dapat menjelaskan nilai-nilai bela negara dalam persoalan tugas jabatan. Ini hanya materi, pokoknya ada 2 dari beberapa modul yang lama dan baru yang kami kasih. Materi pokoknya hanya 2 yang kita pas bicara hari ini, hanya pengertian wawasan kebangsaan NKRI dan nilai bela negara. Bapak Ibu berdiri. Ya. Saya ikuti lagu ini. Bisa.
dari peta yang Bapak Ibu lihat ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekarang? Ini kita lihat di sini. Kalau ini dari Merauke, dari Sabang sampai, sebenarnya dari Merauke sampai di, karena matahari kan terbit dari timur toh. Jadi dari Merauke sampai di Pulau Sabang ini, terus dari Pulau Rote sampai di Miangas, itu Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat ini ada banyak pulau, banyak suku, banyak. Kita di Papua ada berapa suku? Ratusan bahasa. Bagaimana kita punya wawasan tentang kebangsaan? Bagaimana cara pandang kita sebagai orang Indonesia? Orang Indonesia yang ada di Papua, orang Indonesia yang ada di Sabah, orang Indonesia yang ada di Miangas, Pulau Rote. Bagaimana kita punya wawasan tentang kebangsaan NKRI? Ada yang dari Jawa? Coba angkat yang dari Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Karena Pulau Jawa, saya dari Pulau Jawa ada di sini. Tapi ada Jawa ada yang besar di sini. Jadi tidak tahu Pulau Jawa itu yang mana. Saya tahu masuk Eropa saja. Bagaimana kita bisa memahami budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote? Indonesia ini luas. Indonesia ini beraneka ragam dengan karakter suku yang berbeda. Jadi kalau dari Pulau Jawa datang hidup di Papua, harus tahu kultur orang di Papua. Kalau orang Papua hidup di Jawa, harus tahu kultur Jawa, kultur budaya orang Jawa. Kalau orang di Jawa itu tidak bisa bicara keras-keras. Marah apa? Padahal tidak seorang di Papua bicara tuh, apalagi Nabi biasa hidup di pinggir-pinggir ombak bicara kok. Bicara tuh keras-keras. Orang Jawa biasa bicara keras-keras. Kalau bicara keras-keras tuh dia diam-diam beda orang ini tidak apa. Nah ini ada perbedaan-perbedaan yang harus kita bisa pahami. Karena berbagai macam suku, bermacam budaya, adat istiadat. Jadi di mana bumi kita pijak, situ harus begitu. Artinya, kalau saya orang Jawa, saya hidup di Papua, saya harus bisa apa? Menyesuaikan bagaimana hidup di Papua, toh. Tapi bukan berarti kau tidak bisa makan pinang, sebenarnya aku makan pinang cepat. Bisa. Itu adalah sebagai budaya. Tapi kalau dia bisa makan pinang, dia bisa, kalau di sini bilang ubi, kalau di gunungan ya ubi, itu budaya. Ada persaudaraan, ikatan persaudaraan. Kita bisa mengenal Papua lewat budaya. Kita bisa mengenal orang Jawa lewat budaya. Ini sebuah kebinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi hari yang dulu di dalam ruangan ini kan ada dari Pulau Jawa, ada Sumatera, ada Makassar, ini ada Papua. Papua juga ada dari berbagai macam suku. Yang ada kita bicara antar provinsi. Dalam suku kita saja di Papua, kita harus paham gaya orang di Biak seperti apa, gaya orang di Lanijaya seperti apa, di Wamena seperti apa, di Boven seperti apa. Kita juga harus bisa saling mengenal
budaya-budaya suku masing-masing. Satu budaya yang sangat saya kenal sekali di Jalimbo, ketika kalau ada sesuatu benda yang jatuh, yang tertinggal, orang Jalimbo tidak akan bawa. Dia akan gantung, kasih tinggal di bilang nanti yang punya datang ambil. Itu budaya di Jalimbo. Dia tidak bisa sembarangan ambil orang punya barang, tidak bisa. Ketika saya hidup di sana, barang-barang yang kita taruh di luar mau kasih masuk, dia bilang, bapak tidak usah tinggal, saya tidak ada yang curi. Besok pagi, saya penasaran saja, seperti biasa. Saya langsung rumah ini kan itu tempat sana ini. Bangun pagi yang punya suami duluan. Budaya-budaya ini kan yang harus kita jaga, kita lestarikan bersama. Nah ini gambaran Indonesia. Indonesia ini sangat luas. Kita lihat dari 38 provinsi, ada 5 yang memiliki status berbeda: Aceh, DKI, Jakarta, Yogyakarta, Papua Barat dan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Ini mereka memiliki otonomi khusus. Kemudian kita lihat di sini ada 416 kabupaten, 98 kota, dan 7.277 kecamatan, distrik, desa, kampung, kelurahan. Itu ada 83.263. Terdiri dari 17.500 pulau dan 27.000 pulau yang sudah mempunyai nama. Baru 17.000. Kira-kira ada 300 kelompok etnik dari 1.340 suku bangsa, 720 bahasa daerah. Kita bisa lihat di sini. Kemudian perjuangan yang diawali dengan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Kemudian di Indonesia mereka 17 Agustus 45 hingga saat ini sudah 78 tahun yang dinaungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini sekilas Indonesia Raya. Kemudian sekarang kita lihat apa itu sebenarnya wawasan kebangsaan dan apa itu nilai-nilai bela negara. Menurut Bapak Ibu, apa itu wawasan? Pengetahuan. Wawasan, pengetahuan. Ada lagi? Pemikiran. Apa lagi? Wawasan apa? Pola. Pola pikir. Kemudian apa itu? Ini maksud yang nilai bela negara. Tadi Bapak Ibu sudah lihat peta Indonesia. Luas sekali dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai di Miangas. Apa itu wawasan kebangsaan dan apa itu nilai-nilai bela negara? Kalau ketika bicara bela negara, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Pegang senjata, baju loreng, seperti itu. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika bicara soal wawasan dan wawasan bangsa kita dan bela negara? Coba kita lihat. Menurut kamu dia bilang wawasan tadi diartikan tidak ada yang bilang. Jadi
mewawas. Jadi kata dasarnya mewawas itu adalah tinjauan atau pandangan, konsep, cara pandang. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana Bapak Ibu melihat Indonesia, bagaimana cara kita di Papua memandang Indonesia, bagaimana orang Jawa melihat Indonesia, bagaimana Sumatera, semua kita di Indonesia melihat pulau-pulau lain. Jadi wawasan mengandung pengertian, kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat dari jauh melihat orang Papua, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Keripik, rambut, hitam kulit, abu, Papua. Coba kan menyanyi lagu ini. Siapa yang bisa ambil lagu ini? Ibu-ibu ada Bapak Ibu. Ya, masuk. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan Bali, begitu lihat Bali, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Bule di pinggir pantai. Bule di pinggir pantai. Kenapa orang bule itu suka di Bali? Pemandangan bagus. Budayanya. Tempatnya bagus. Di Bali itu mau jalan dari pagi sampai pagi tidak ada masalah. Kalau kita di Papua, korupsi selfie di Google saja lego. Masalah keamanan tidak menjamin. Jadi turis terlalu datang di Papua. Tapi kalau ke Bali, itu mau jalan mau dilakukan juga suatu-suatu tidak apa-apa, santai saja. Bagaimana kita punya cara pandang? Kita ini adalah sesama anak bangsa Indonesia. Tapi terkadang cara pandang kita sebagai anak bangsa tidak sebagaimana mestinya. Satu yang paling menyakitkan untuk orang Papua kalau main bola biasa di luar, rasis. Ini anak Indonesia, Papua anak Indonesia yang main di Jakarta. Tapi Jakarta bilang apa? Apakah itu cara pandang orang Indonesia? Ini cara pandang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bela sesama anak bangsa. Ketika Bapak Ibu nanti dalam bertugas dalam satu instansi masih mau bilang yang di sebelah itu suku Jawa, suku Batak, suku Manado, masih mau membeda-bedakan lagi. Kalau Bapak Ibu waktu honorer kerja di mana? Di kantor toh? Pasti. Terus di salah satu kantor itu satu suku saja. Papua yang paling ini. Hampir semua suku ada di setiap instansi, tapi di seluruh Indonesia tidak mungkin Papua ada di sana. Jadi yang menerapkan nilai-nilai bela negara ini siapa? Pertahankan itu dengan baik. Jadi harus kita punya kemampuan cara melihat Indonesia itu dengan baik dan benar. Tidak membeda-bedakan dia siapa. Ketika kita di dalam satu organisasi, kita punya tujuan yang sama, visi yang sama. Tidak melihat kau hilang rambut keriting, orang rambut lurus, kau putih, kau hitam, tidak ada. Kita semua adalah ASN yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pelayanan.
beda-bedakan. Kita mau marah Tuhan Allah. Tuhan, kenapa kasih saya kritik? Kenapa yang sana lurus? Kenapa ini kritik? Kita tidak bisa beda-bedakan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Kita harus bangga dengan rambut kritik. Kita harus bangga juga dengan rambut lurus. Kita harus bangga juga dengan kulit hitam. Karena itu semua ciptaan. Dan ketika di antara kita saling menghina, berarti kita menghina sang pencipta. Nah, ini nilai-nilai bela negara ini seperti itu. Kita tidak membeda-bedakan dia dari mana. Kita ini semua anak negeri. Nah, lanjutnya lagi kita bisa lihat bahwa ciri-ciri dari kebangsaan ini diartikan sebagai ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Kemudian bangsa ini mengenai hal yang bertalian dengan bangsa, kemudian kedudukan sifat sebagai orang mulia atau bangsawan, kemudian kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Kita lihat dari kebangsaan ini mengenalkan karena itu bahwa suatu konsep tentang kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi oleh semangat nasionalisme yang diperkuat oleh kebudayaan, sejarah, bahasa, agama yang sama. Coba lihat kalau Indonesia main bola lawan Thailand, bagaimana semangat nasionalisme orang Indonesia. Jadi kalau kita nonton dalam sebuah tayangan Indonesia dengan Thailand, seluruh Indonesia apa? Memberikan support ke Indonesia. Jiwa nasionalisme. Tidak melihat sudut pandang agama, ras, tidak melihat itu. Kita ini adalah Indonesia. Jadi semangat nasionalisme tidak membedakan dia dari suku mana, dia dari agama mana, tidak melihat itu. Kita tunjukkan kita punya semangat nasionalisme. Nah, dengan demikian bahwa wawasan kebangsaan bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungannya, dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan ini yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Saya kemarin diduga itu saya kira mungkin cuma orang duga saja. Ternyata di sana 50-50 waktu saat laster. Dan situasi waktu itu situasi lagi merah. Saya bilang sama teman-teman, bantu teman-temanmu yang dari daerah lain. Kamu baku sayang, kamu baku jaga. Kerja baik-baik, kerja sama-sama. Orang Papua itu punya kasih besar. Orang Papua itu suka melindungi. Ketika kita sudah anggap ini saudara, pasti kita pertaruhkan harga diri, nyawa pun kita pertaruhkan. Itu budaya orang Papua. Saya bilang ini budaya yang baik. Ketika kita sebagai ASN, kita sama-sama sebagai aparatur sipil negara, mari kita saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati satu dengan lain. Hari ini juga, Bapak Ibu bisa lihat di kelas ini, kita dari berbagai suku yang ada. Kita harus saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Kita satu tanah air Indonesia. Nilai-nilai ini yang harus
dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Wawasan kebangsaan ini juga diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, sejahtera, dan berdemokrasi. Apakah negara kita dalam keadaan baik-baik saja? Bapak Ibu yang mengatakan. Saya mau tanya lagi, apakah negara kita dalam keadaan baik-baik saja? Kenapa tidak? Situasi pemilihan kan? Iya. Banyak masalah yang ada di negara ini. Banyak terjadi intoleransi. Tidak bisa kita pikir atau kita tutup-tutupi. Di ruangan ini kita bicara sesuatu yang real, kita bicara yang abu-abu. Kenapa itu bisa terjadi? Wawasan kebangsaannya nol. Ada aparatur yang juga terlibat di dalam hal-hal yang intoleran. Ini tidak boleh terjadi. Kita sebagai aparatur sipil negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, sebagai aparatur sipil negara, kita harus melindungi yang minoritas. Itulah jiwa wawasan kebangsaan. Jadi jangan sampai besok Bapak Ibu punya kewenangan, tapi tidak melakukan kewenangan itu dengan baik dan benar, dengan tidak mempunyai wawasan yang baik. Nah, untuk itu kenapa kita belajar wawasan kebangsaan ini? Supaya kita harus bisa paham bahwa yang menjadi dasar kebijakan, dasar keputusan kita harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Kalau ada tindakan intoleran, kita lihat itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Apakah orang mereka buta huruf? Apa mereka bodoh? Tidak. Mereka tahu baca, mereka sekolah tinggi, hebat. Implementasi nilai-nilai bela negara, wawasan kebangsaan ini makin lama makin apa? Luntur, hilang. Nah, untuk itu kenapa hari ini kita harus belajar itu? Supaya kita kembalikan marwah dari Pancasila dan Undang-Undang itu. Itulah pijakan kita. Biasanya dibilang apa? Pancasila sebagai pandangan hidup atau pegangan hidup? Pegangan hidup. Saya mau tanya, ibu-ibu yang ibu-ibu setuju sebagai pandangan hidup atau pegangan hidup? Pandangan. Oh, berarti pandang langsung ke hidup. Pandangan yang hidup atau pegangan yang hidup? Hidup. Jadi ibu-ibu pilih yang pandangan hidup atau pegangan hidup? Pasti ibu akan pilih pegangan hidup. Kawin tahan lama. Iya loh? Iya. Jelas lah kalau pegang boleh hidup. Jadi kalau ibu cuma lihat-lihat saja, tidak ada kehidupan. Betul. Sebuah pilihan itu harus dipegang jadi sebuah kehidupan. Betul. Kalau suka pandang-pandang saja, suka dia kalau pandang-pandang tapi pegang dia. Pernah jadi. Coba pandang-pandang saja, malas ya. Pegang boleh.
cara berpikir, cara kerja. 3 hal ini. Jadi kita harus melihat, kita harus pandang Indonesia ini seperti apa. Kita berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk Indonesia ini? Oh, selama ini banyak sekali intoleran. Bagaimana cara pikir saya, bagaimana cara kerja saya yang sesuai dengan wawasan kebangsaan? Jangan cuma lihat pandang-pandang saja, tapi action today-nya oh ya. Jadi perlu ada implementasi nilai-nilai bela negara. Kita harus punya wawasan yang luas tentang wawasan kebangsaan. Kita satu bangsa. Walaupun kita punya pulau-pulau yang terpisah, tapi kita ini satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini sudah mulai terkikis dengan perkembangan situasi, karena ada memang orang-orang yang intoleran. Tidak semua orang Indonesia itu seperti itu, tapi ada sebagian orang-orang radikal yang merongrong, yang mencoba merusak, mencederai pandangan hidup kita, pegangan hidup kita. Walaupun Undang-Undang Dasar sudah pernah diamandemen, tapi masih tetap menjadi pedoman, masih menjadi landasan negara kita. Nah, ini sedikit pengertian mengenai bela negara. Bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang subur. Bapak Ibu cinta Indonesia? Kapan Bapak Ibu bela negara? Hari ini Bapak Ibu duduk di sini, ini bagian dari mau jadi ASN bro. Ini baru masih ada C. Besok sepak dia pun cek kasih pindah 1 minggu, lihat tenang cek kasih pindah. Bahwa kita mau bela negara ini. Bapak Ibu hari ini bagian dari bela negara. Jadi bela negara aja tutup mata tidur, buka mata kasih mata kalau wajah. Karena ini bela negara ini. Karena kita mau mensejahterakan, memajukan Indonesia. Ini bagian dari bela negara. Terus kalau malas-malas, apakah itu bagian dari bela negara? Ini bicara soal kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Kita besok akan pensiun. Bapak Ibu ini akan menggantikan kami, regenerasi. Karena kecintaan Bapak Ibu karena bangsa dan negara ini, Bapak Ibu akan menjadi aparatur sipil negara. Tongkat estafet besok-besok, silakan Bapak Ibu akan pegang dan jalankan roda pemerintahan. Ini bagian dari Bapak Ibu akan menjalankan tugas bela negara. Jangan tugas bela negara tiap habis bulan terima gaji. Tiap kantor ada di laut mancing-mancing, ada ojek-ojek. Kita sudah bikin kontrak sebagai abdi negara. Kita harus mengutamakan kepentingan negara. Saya ketika melaksanakan tugas seperti ini, lama di Nabire, saya baru tiba untuk melaksanakan tugas, telepon dari rumah, segera kembali. Karena saya punya orang tua ibu, sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Jadi semua keluarga sudah kumpul, saya ditelepon segera kembali. Saya bilang, saya belum melaksanakan tugas. Saya harus melaksanakan tugas dulu baru saya kembali. Dan setelah saya melaksanakan tugas, saya kembali. Sampai di rumah, ketemu dengan keluarga, baru orang tua ibu saya
3, ibu saya meninggal jam 6. Saya lebih sayang orang tua, tetapi ketika saya melaksanakan tugas, saya melaksanakan tugas dulu. Kedua, orang tua ayah saya. Saya lagi tugas di Sarmi, kegiatan latsar di sana, kegiatan CP seperti ini juga. Saya sedang membimbing sekitar hampir 80 siswa latsar. Dan besok mereka akan ujian. Telepon malam ke saya, Bapak sudah tidak bisa, kau pulang cepat. Saya bilang oke, saya laksanakan tugas selesai, saya pulang. Selesai saya melaksanakan tugas, saya pulang. Dalam perjalanan di Kuwait Timur saya dapat WA, ayah saya sudah meninggal. Saya tetap pulang. Sampai di rumah keluarga besar saya merontak bapak saya. Karena waktu saya punya bapak sebelum menikah dia bilang, saya mau bicara dengan saya punya laki-laki, kenapa dia belum pulang? Dia masih berdinas, tadi malam sudah telepon. Bapak mau bicara apa? Bicara sudah. Dia tidak mau. Dia bilang, saya mau bicara dengan saya pada Septinus saja. Karena dia tidak sempat bicara dengan saya, dia meninggal. Saya tiba di rumah keluarga besar bapak lagi hebat. Dan saya bilang, aku keluar dari keluarga besar. Aset-aset yang ketika orang tua saya kasih kembali. Karena saya menjalankan tugas negara. Saya utamakan tugas negara pada pribadi. Ini salah satu pengalaman saya dalam melaksanakan tugas. Memang tidak enak sekali. Tapi ini resiko ketika saya mau masuk sebagai seorang aparatur sipil negara. Saya sudah tekan kontrak bekerja mengabdi bagi bangsa dan negara. Bukan mengabdi pada pimpinan. Saya tidak mengabdi pada pimpinan. Saya mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi kalau pimpinan salah, saya tidak pernah akan itu. Saya akan protes. Saya tidak akan pernah kompromi. Dalam saya menjalankan tugas, tidak ada kompromi dengan itu. Karena saya buat fakta integritas, saya tanda tangan fakta integritas. Saya mengawasi lingkungan di mana saya bekerja. Ya, saya pernah pimpin demo untuk pimpinan saya, turunkan. Pimpinan saya pernah juga buat ATK ketika saya sebagai bendahara barat. Karena mungkin kami baru masuk, dikasih tugas jadi bendahara barat. Bagaimana kan gampang kita atur. Saya tidak mudah mengatur. Karena saya bikin kebutuhan barang ini, ketika saya ke pihak 3 mengambil barang, oh sudah ambil tehel, sudah ambil besi beton, sudah ambil apa lagi bahan bangunan lain. Sebelah kami di kantor tidak butuhkan itu, kami butuh kertas, tinta printer, ATK lain. Tidak butuh tehel, kami di kantor tidak pakai tehel. Karena kantor kami memang sudah tehel. Sudah, itu tanda oh tidak. Masalah ini sampai di gubernur. Dan tahun depan saya dijanji, saya tetap bekerja dengan jujur, kerja terus. Walaupun saya sebagai seorang pegawai baru, ini pengalaman saya. Itu adalah bagian dari sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dicintai kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mencintai bangsa dan negara ini. Untuk apa saya korupsi? Kalau saya korupsi berarti saya tidak mencintai bangsa ini. Karena korupsi mensengsarakan rakyat. Tidak semua orang punya jiwa seperti itu. Tapi saya mau buktikan pada bapak saya pengajar nilai ini, saya harus jadi role model. Saya harus buktikan bahwa saya sudah lakukan itu. Ini pengalaman pahit saya. Tapi bahkan saya mau dipindahkan ke Tinggi Nambu dari Provinsi Papua, dipindahkan ke Kabupaten Langi Jaya. Bukan, Puncak Jaya, satu distrik yang namanya Tinggi Nambu, dan waktu itu Tinggi Nambu daerah merah. Bagi saya
tidak masalah saya punya Bapak punya bekas telapak kaki masih ada di situ tempat tugas kok. Kalau saya turun di situ saya lebih nyaman lagi, santai. Barang apa itu? Karena kita jujur untuk bangsa dan negara, bukan harus kepada pimpinan yang menyuruh kita bekerja dengan hal yang salah dan tidak benar. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita mengabdi pada bangsa dan negara. Kita loyal terhadap pimpinan, tapi bekerja untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kita diperintah salah, jangan kerja hal yang salah. Itu kecintaan kita terhadap bangsa dan negara perlu harus dijunjung tinggi. Saya pada barang cuma 1 tahun. Sebenarnya saya diganti karena masalah ini sampai di gubernur. Saya bilang silakan diperiksa. Saya tidak bukti. Saya punya permintaan, tapi buktinya dikasih. Wah itu sudah diadili. Oh, Pak Kepala Kantor tanggung jawab, bukan saya. Jadi walaupun Bapak Ibu nanti, walaupun sudah umur lama dan kalau diangkat dari pegawai, berhadapan dengan hal-hal seperti ini, jangan. Bapak Ibu punya doa untuk jadi pegawai negeri ini sudah dijawab oleh Tuhan. Siapa yang bilang gaji pegawai itu besar? Gaji pegawai itu kecil. Burung di langit yang tidak punya lumbung padi, kenapa Tuhan bisa jaga dia hidup? Terus kita manusia, apakah kita nanti mati? Tidak. Kita tidak akan mati. Bapak itu sudah berdoa untuk jadi pegawai. Bapak itu harus berdoa, Tuhan, kalau Engkau sudah tempatkan saya sebagai abdi negara, cukupkan apa yang cukup untuk saya. Karena orang Kristen, doa Bapak kami kan tidak ada kelebihan. Doa Bapak kami kan apa? Cukupkan. Jadi namanya kita sebagai pelayan, jangan sampai pelayan itu lebih makan enak dari yang kita layani. Terkadang orientasi berpikir kita ini beda-beda. Bapak Ibu jadi pegawai ini, maunya jadi pegawai negeri sipil ini apa? Tujuan Bapak Ibu jadi pegawai. Harapan Bapak Ibu ini jadi pegawai apa? Milioner? Orang kaya? Salah jalur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih pikir harus jadi pegawai terus jadi kaya, Bapak Ibu mungkin bisa keluar dari sekarang. Nanti menyesal. Ternyata pegawai digaji lambat, gaji kecil, dapat jatah beras batu banyak. Ya saya caranya pakai jatah beras, jadi saya tahu. Batu banyak, pagi banyak, itu sungguh mati. Sudah ngambil dengan keringat darah kok. Tapi mau mengeluh apa? Mau bicara apa? Tapi itulah kecintaan kita kepada bangsa dan negara, sehingga gaji mau kecil kah, sampai kita semua di pensiun juga tetap mau jadi pegawai. Karena kecintaan kita untuk bangsa dan negara ini toh. Itu yang saya bilang tadi. Inilah kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Nah, kita bisa lihat di sini nilai-nilai bela negara itu cinta tanah air. Kalau cinta tanah air itu seperti apa cinta tanah air? Itu sudah cinta tanah lagi tuh. Mau cinta tanah, Bapak dosa jual. Cinta air, laut Bapak dosa jual. Terus tuh mau cinta yang mana? Cinta yang ada jalan-jalan di atas tanah saja. Lebih itu cintanya dari cendrawasih itu terbang-terbang di atas kayaknya. Jadi cendrawasih ternyata sudah kata merpati putih satu sih. Jadi burung gagak saya. Ya, jadi cinta tanah air ini nilai-nilai bela negara salah satu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air seperti apa? Yang Bapak Ibu
Ibu pahami cinta tanah itu seperti apa? Ya? Cinta tanah